Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast episode kali ini. Kita akan membahas yang lebih santai saja, yang lebih sederhana ketimbang yang kemarin-kemarin mungkin agak-agak berat lah. Kita akan ngobrolin tentang anime. Entahlah, banyak orang yang mengatakan anime, ada yang mengucapkan anim. Nah, banyak orang yang punya pendapat seperti itu. Kemudian kita juga banyak tidak tahu apa perbedaannya anime dengan kartun. Pasti kita kalau dulu setiap hari Minggu kita menonton kartun. Kalau orang-orang dulu katakan kartun dari pagi sampai siang. Itu sudah tontonan wajib bagi kita. Nah, sekarang kita mencari tahu apa itu sebenarnya anime. Sekarang bukan kartun lagi, tapi istilahnya anime. Nah, kebetulan ini ada kawan kita, namanya Bang Hikam. Bang Hikam ini suka anime. Nah, kita pengen tahu sih anime itu seperti apa. Di sana ada Bang Hikam. Halo Bang Hikam, apa kabar? Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lupa jawab tadi sih. Iya, iya, Selamat ada malam, apa-apa. makasih banget. Iya. Makasih banget diundang untuk jadi apa ya namanya? Jadi pembicara lah di acara Iya, podcastnya Mas di sini. iya, iya. Kita mau sharing-sharing apa ini? Mau sharing-sharing ini. Kan Bang Hikam nih suka nonton anime ya. Ah, Ya betul. pengen tahu Bang Hikam ini mulai suka anime itu dari umur berapa? Suka anime ya. Oh ya, saya mau koreksi dulu sih. Itu tadi ada pertanyaan apakah yang benar anim atau anime ya. Tapi kalau dari bahasanya sendiri itu kan dari Jepang. Mereka sih kebanyakan menyebutnya emang anime, soalnya ada belakangan jadi anime gitu sih. Tapi saya itu juga tidak tahu untuk benar enggaknya ya penyebutannya. Terus untuk pertanyaannya sejak kapan yang pasti, saya semua orang generasi lama pasti tahu anime ya. Maksudnya masa kecil mereka pasti dipenuhi dengan banyak nonton kartun ataupun anime. Mungkin yang banyak orang awam nggak tahu itu bedanya antara anime sama kartun sih, seperti itu. Ya, betul. Kita banyak nggak tahu tentang masalah anime dengan kartun itu apa perbedaannya. Mungkin Bang Hikam bisa menjelaskan nih apa bedanya sih? Mungkin saya bisa jelasin sedikit, kalau kartun itu lebih ke produksinya ya, maksudnya asal dari produksinya. Kalau anime itu sendiri bukan kebanyakan sih, udah pasti buatan Jepang. Bahkan karena dari namanya pun itu diambil dari bahasa Jepang, makanya orang menyebutnya dengan anime. Tapi kalau kartun, setahu saya sih itu juga bahasanya bahasa serapan dari bahasa Inggris kartun ya. Itu biasanya untuk produksinya lebih banyak di luar Jepang. Intinya segala bentuk yang diproduksi di luar Jepang itu penyebutannya kartun. Tapi kalau dari acaranya sendiri ya, menurut saya sih sama sih, itu menceritakan tentang animasi itu sendiri. Jadi kayak gambar yang bergerak seperti itu sih. Berarti sebenarnya anime itu serapan kata dari animasi itu sendiri ya. Cuma di Jepang itu banyak pengucapannya ke anime ya, mungkin lebih Iya, simpel. mungkin seperti itu ya kalau dari sejarah bahasanya ya, penggunaan bahasanya. Oke, oke. Nah, sekarang bagi kami yang eh, anime favorit waktu masih kecil, itu apa? Wah, ini pertanyaannya sangat-sangat itu ya. Ini benar-benar kalau saya pribadi sih, anime favorit saya masa zaman kecil itu, mungkin Mas tahu juga Let's and Go. Pernah tahu nggak yang Apa itu? Yang kayak apa ya? Lupa saya. Let's and Go itu loh yang balapan Tamiya dari Jepang itu, yang Oh, iya, ya iya. pas zaman kita kecil Tamiya, ya. Tamiya. Saya taunya, saya lupa kalau Betul. masalah judulnya, tapi kalau Tamiya paham-paham. Ya, itu kalau saya boleh cerita sih, itu benar-benar masa-masa saya tertarik sama nonton anime ya. Tapi waktu itu saya nyebutnya kartun sih. Jadi setiap pagi, kalau masih inget tuh, di pagi hari, di hari Minggu, pasti udah
depan TV untuk nunggu acara itu Les and Go itu setiap hari Minggu, setiap libur tuh pasti tontonannya itu yang pertama kali saya tertarik buat nonton anime. Bahkan kebetulan sampai sekarang sih, sampai sekarang. Ya betul. Saya sampai beli Tamiya-nya itu, mainan Tamiya-nya itu. Ya, benar. Itu benar-benar kan pada zaman itu benar-benar sampai kita hype buat main Tamiya itu sendiri karena tontonan dari Les and Go itu kan. Ya betul. Terus sekarang sekarang umurnya Bang Hikam ini 20 ke atas lah. 20 ke atas, Iya. bekerja lah Udah ya jangan sebut anggapannya. umur ya. Ya, Iya. pokoknya sekitar gitulah. Nah sekarang Iya. dari umur segitu masih banyak nggak anime yang disukai? Kebetulan tuh sampai sekarang sih masih cukup aktif ya nonton anime, soalnya itu salah satu hiburan saya pulang kerja atau ya nunggu nyari waktu luang gitu ya, biasanya saya nonton anime. Favoritnya pasti masih banyak, bahkan saya bisa dibilang setiap seasonnya, setiap ada musim baru anime keluar tuh pasti saya nonton minimal 5 judul. Itu minimal tuh 5 judul. Dia lumayan banyak. Biasanya sih tapi lebih dari itu. Iya betul. Saya juga beberapa kali nontonin ini anime. Ini yang mungkin banyak orang tanyakan. Anime itu kalau kita ngikuti satu anime, bahkan beberapa anime yang kita ikuti, itu kan ada season. Kalau nggak salah Iya, musim ya Iya, istilahnya. musim betul. Nah, Iya. itu pembagian musimnya itu seperti apa? Jadi satu episode, seandainya satu musim itu 24 episode, ada yang 12 episode. Lah yang dihitung musimnya itu berapa bulan atau berapa kali tayang atau gimana cara perhitungan musimnya? Kalau musim sendiri itu ngikut musim di Jepang ya. Kebetulan di Jepang itu ada 4 musim. Kalau nggak salah itu kalau dari Januari sampai Maret itu winter. Jadi ada 4 musim sih. Jadi ada dalam satu tahun tuh pasti ada 4 musim. Setiap musimnya itu biasanya 12 sampai 13, tapi biasanya paling sering tuh 12. Nah, itu ada 4 musim dari Januari sampai Maret itu winter. Dari April sampai Juni itu kalau nggak salah winter, tapi winter saya lupa, pokoknya itu musim semi. Habisnya musim semi itu kalau bahasa Indonesia ya, habisnya musim semi dari Juli Ya, sampai Indonesia September saja. itu sampai September itu musim panasnya summer. Terus yang sekarang ini lagi kalau misalnya emang musim-musim sekarang ini, kalau masnya ngikut anime itu lagi musim fall, itu dari September sampai Desember. Itu sih. Jadi ya kita ngikutin di musim di Jepang sih. Untuk jumlah episodenya sekitar 12, seperti itu. Oh, itu. Tapi kan ada nih anime yang episodenya berlanjut per musim. Jadi ada yang 2 musim, ada yang bahkan 3 musim, Ya, bahkan ya. bermusim-musim. Kayak salah satu anime yang paling One Piece kalau populer, tahu One itu Piece. ya, One Betul. Piece ya, One betul. Piece. Detektif Conan tuh bahkan sampai sekarang juga masih airing, nggak tahu kapan tamatnya gitu. Ya, Itu betul sih. itu. Betul. Bahkan kalau Detektif Conan itu saya ngikuti masih tahun 90-an kalau nggak Iya, salah iya, gitu. dari zaman masih kecil ya, sampai Betul. sekarang belum gede-gede gitu ya Betul, Conannya. tetap aja Conannya seumuran segitu. Iya, Sama iya, iya. Doraemon. Nah, Doraemon juga sama. Oh, Nobita itu nggak naik-naik itu sampai sekarang. iya, iya, iya. Kalau Doraemon tuh emang tipikal yang buat nggak mungkin tamat, soalnya itu dipakai buat apa ya, kan itu istilahnya itu kan diambil dari komiknya itu kayak emang pasti ada, soalnya idenya pasti ada, itu buat anak kecil biasa. Dan kalau nggak salah ya, ini kalau saya pernah cek itu bahkan penulis manganya dari Doraemon tuh udah meninggal kali. Jadi emang itu ceritanya pasti ada terus. Kalau nggak salah sih seperti itu, saya pernah baca di beberapa artikel. Ya, betul betul. Nah, sekarang dari sudah sekian lama bagi kami ini ngikuti anime, kira-kira ada pengaruh ke kehidupannya nggak?
Kalau pengaruh sih tergantung, maksudnya pengaruh yang bagaimana, positif kah, apa negatif atau bagaimana? Ya, positif sama negatifnya mungkin ada. Jadi mungkin orang-orang yang tidak suka anime mungkin mikir, apa sih nonton anime? Apa sih enaknya? Itu bukannya Oh, malah iya, iya. kayak anak kecil padahal umur 30 Belum tentu itu sih, belum tentu sih. betul. Mereka mereka sebenarnya mungkin karena nggak tahu, bahkan di anime sendiri itu ada genrenya sendiri. Misal ada yang emang dikhususkan buat anak kecil umur sekian sampai sekian, tapi juga ada cerita-cerita anime yang menyasar orang-orang udah dewasa, seperti itu sih. Kalau positif sama negatifnya ya, mungkin saya jawab dari positif dulu ya. Positifnya sih, biasa sih orang tuh ya kan kalau nonton anime kan pasti mereka dubbing bahasa Jepang. Nah itu kalau misalnya kamu mau belajar bahasa Inggris juga bisa di situ. Jadi kamu bisa belajar juga sekaligus ngerti bahasa Jepang, secara perlahan juga bisa belajar bahasa Inggris. Kan soalnya tuh banyak tuh misalnya subtitle bahasa Inggris itu juga bisa dipakai orang buat belajar. Oh, maksudnya gini ya. Itu salah satunya. Terus yang kedua juga ya kita eh, apa ya, perlahan juga mulai mengerti bahasa Jepang. Kalau misalnya memang kita positif, kita pengen belajar bahasa, itu sangat lebih mudah lewat nonton anime. Kita juga belajar budaya. Ya, ya Tapi betul. dalam artian budayanya kita serap dari yang bagus aja. Kalau yang jelek-jelek ya nggak usah kita serap. Terus untuk Negatifnya? negatifnya ya, negatifnya mungkin jadi orang yang apa ya, mungkin saya juga mengalami sendiri kayak males keluar, males ya pengen nonton aja deh di rumah gitu. Terus juga biasanya sih Ya, kurang kurang tahu waktu ya. sosialisasi akhirnya, waktu Betul, juga ya juga ya waktu betul. juga itu mungkin lebih lupa diri aja udah di kamar terus, jadi kurang sosialisasi kayak gitu. Terus juga nggak gerak, banyak gerak gitu, nggak aktif lah gitu sih. Itu aja. Mungkin Ya. stigmanya orang-orang juga sebenarnya Mm-mm. nggak sepertinya buruk sih, seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya jujur di beberapa anime yang saya tonton itu mungkin memang dari segi genre juga tergantung genrenya apa. Nah, kebetulan genre-genre yang saya suka itu model genre hero-hero dan sebagainya. Genre-genre seperti itu membuat tahu kita mana yang benar, mana yang salah. Berarti kalau Iya, iya. suatu iya, jadi kita tahu oh ini kebenaran tidak selalu benar, kadang Mengajarkan nilai mengajarkan lah, ada tentang nilai ngajarin. kehidupan. Walaupun banyak genre yang memang itu inspiratif banget gitu ceritanya, tidak cuma hanya sebatas hiburan semata. Mengajarkan oh seperti ini persahabatan. Rata-rata kalau saya tahu anime seringnya membahas tentang persahabatan. Dari Iya, iya. Naruto kemarin juga tentang persahabatan, yang One Piece juga begitu. Jadi Iya, banyak betul itu seperti mengajarkan. itu. Paling Oke. banyak emang ya menyasarnya emang anak-anak muda, bahkan di Jepang sendiri pun juga anime sebenarnya paling diperuntukkan buat masa-masa kayak SMP, SMA. Soalnya kalau misalnya tahu sendiri, biasanya kan tokoh-tokohnya kalau nggak SMP masih SMA, nggak jarang kan bisa menemukan tokoh yang udah dewasa atau udah tua. Biasanya paling banyak sering tokoh SMP sama SMA, mereka berpetualang atau gimana, seperti itu sih. Ya, Kalau ya betul. masnya emang suka nonton. Nah, ya benar. Tapi yang kalau yang tua-tua mungkin figuran-figurannya saja atau hanya Iya, sebatas iya. apa ya sebatas hanya lewat saja atau memberikan inspirasi pada yang lebih muda gitu kan yang cuma yang Iya, iya. Iya, karakter-karakter iya yang betul. tua Saya itu. boleh tanya nih Iya ya, sama Masnya nih. Kalau ya. Mas sendiri paling suka genrenya apa kalau nonton anime? Isekai kah? Pernah tahu isekai nggak atau yang seperti apa? Iya, Kalau saya lebih suka isekai karena isekai, rata-rata kalau di isekai itu banyak lucunya. iya, iya, Terus iya. kemudian memperbandingkan kehidupan, ya mungkin karena saya suka main game ini salah satunya. Masih sering main game MMORPG itu, Ya, akhirnya betul. kebayang serunya kita seandainya menghayal, anggaplah menghayal nonton, menghayal seandainya Iya, iya. kita di posisi mereka gitu, serunya seperti apa gitu. Saya suka memang isekai. Tapi genre itu banyak ya sebenarnya. Banyak sekali sih itu isekai, bahkan pun sebenarnya itu bukan genre, cuma semakin
kesini semakin banyak sekali alur cerita yang isekai itu maksudnya kan ke dunia lain ya, cerita di dunia lain. Nah, Ya, betul. terus akhirnya sampai muncul genre sendiri seperti itu. Saking banyaknya sekarang sih. Kalau saya perhatikan itu 3 musim terakhir ini itu isekai lebih populer kayaknya. Ya benar sekali. Soalnya emang lagi hype, nggak tahu ya, mungkin orang-orang Jepang itu lebih suka menghayal di dunia lain, di yang aneh-aneh lah, mungkin seperti itu Ya, ya, ya makanya seperti itu. Oh, ini lagi, Bang Hikam. Kita sering dengar istilah otaku, terus wibu. Lah itu apa sih sebenarnya? itu sebenarnya otaku itu adalah kayak otaku sebenarnya bisa macam hal, misal otaku pada anime, terus ada otaku pada misal pada idol, itu juga disebut otaku tuh. Seingat saya kalau nggak salah pernah baca, itu kayak kecenderungan orang suka berlebihan itu disebut otaku. Jadi otaku tuh macamnya banyak. Tapi kalau orang-orang kita awamnya biasanya otaku tuh selalu terkait Arahnya ke anime. anime ya. Padahal sejauh ini sih nggak tentu tentang anime, itu hal apapun yang emang apa ya, berlebihan sukanya tuh bisa disebut otaku. Ada yang otaku Gundam, berarti dia emang lebih suka Sama main-main Gundam. Gundam. Ada yang otaku, ada otaku apa ya? One Ya Piece. idol biasanya sih. Ya Oh, biasanya sih terkaitnya dengan idol. Kalau idol itu idol-idol. jatuhnya jadi wota. Oh, dasar wota. Biasanya sih orang-orang gitu. Soalnya Ya, dia wota istilahnya ya. wota kayak gitu. Terus kalau wibu itu sih, wibu itu cuma panggilan ya. Wibu itu kalau nggak salah berasal dari bahasa Cina ya. Ada kalau nggak salah dari situs Cina wibu gitu. Itu sama aja. Jadi kayak yang eh kalau nggak salah itu kamu bukan berlebihan lah, emang ada kecenderungan suka berlebihan. Padahal bukan budayanya mereka sendiri, tapi mereka berlebihan banget. Jadi wibu lu gitu. Biasanya sih orang-orang ngomongnya gitu. Kalau di Cina itu kalau nggak salah situsnya namanya Weibo. Ya Weibo itu wiabo ya wiabo. mirip Google kalau nggak salah, itu mirip-mirip sejenis Google untuk pencarian atau sosial media. Saya nggak begitu paham juga sih. Itu ada Weibo, namanya weibo.com. Iya ya, mungkin ya seperti itu sih. Nah, untuk musim ini yang lagi booming ini anime apa, Bang Ikam? Kalau musim ini yang benar-benar first season ya, maksudnya bukan lanjutan, itu mungkin yang bagus menurut saya itu ada Tag Destiny, itu yang ceritain musik, itu lumayan bagus. Itu apa ya, ceritain tentang Oh, musik, anu musik ya, klasik. pemain piano itu ya, pianis ya. Ya betul, itu pianis tuh lumayan bagus. Cuma kalau misalnya yang suka romance itu ada Komisan, itu juga dari manganya emang Ya, ya. bagus banget. Komisan Adaptasinya saya juga mengikuti juga itu. Ya, cantiknya animenya seperti itulah. ya begitulah. Ya emang seperti itu. Kalemnya Enggak. benar-benar keren lah itu ceritanya. Terus kemudian yang lainnya? Terus kalau favorit saya ya, bentar saya sambil inget-inget dulu. Itu sih yang, tapi mungkin kurangnya isekai, bukan isekai sih, lebih ke ceritanya. Kalau nggak salah judulnya itu yang dia tuh dikeluarin dari partinya terus jadi hidup jadi tukang obat, itu juga bagus. Oh, yang party dari pahlawan itu ya? Ya, betul, itu juga saya lupa judulnya, itu panjang soalnya, itu dari adaptasi light novel soalnya. Novel Terus itu. yang itu dari novel, dari light novel. Terus yang lain mungkin? Apa lagi yang menarik? Oh, Itu yang paling menarik sih Assassin. itu musuh. Assassin sih ya menarik, cuma terlalu banyak fanservice harem tuh saya kurang terlalu itu ya juga. Aduh, Ya, terlalu tipenya terlalu banyak. banyak. Harem itu istilahnya apa? Itu Wanita-wanita. ya banyak wanitanya gitu, terlalu apa, impiannya para Para wibu. wibu lah istilahnya gitu. Iya, iya, iya. Dikelilingi cewek cantik gitu. Kalau yang
Bang Hikam sampai ngikuti sepanjang episode, apa One Piece salah satunya? Oh, enggak, Ngikutin saya kan? kebetulan bukan fans One Piece ya. Paling males ngikut anime yang panjang-panjang. Emang saya pribadi sih lebih suka yang clear, langsung jelas berapa episode, 50 nggak masalah. Cuma kalau sampai Ratusan gitu. hampir beratusan itu kayak buang-buang energi dan waktu sih, jadi nggak terlalu minat sih. Saya lebih suka yang tamat 12 tamat atau 24 24 gitu tamat, ya. seperti itu. Ya, ya, ya. Kalau untuk season selanjutnya kira-kira ada anime apa yang menarik ini? Banyak sekali tuh. Musim selanjutnya itu biasanya Januari itu emang booming-boomingnya apa ya, yang bagus-bagus sih. Kalau Januari itu ada, kalau nonton SNK, tahu nggak, Shingeki no Kyojin itu ada last part-nya, last part Yang final itu ya, season. yang bunuh Oni. Titan. Oh, ya Titan. Ya, Titan. Shingeki no Kyojin tuh SNK apa ya bahasa Inggrisnya ya? Saya sering pakai judul bahasa Inggris soalnya, bahasa Jepang soalnya. Attack of the Attack on Titan itu. Titan, ya, Oh. Attack on Titan. Nah, itu. Terus juga ada Kimetsu Yaiba. Ini juga kalau suka Kimetsu Yaiba itu ada next season-nya, lanjutan dari, kalau nonton Yang movie-nya yang di kereta. api itu, Ya. lanjutannya itu. Terus ada, kalau yang lucu-lucu, ada apa, Princess Connect, ini juga lumayan bagus, season lanjutannya lucu soalnya ceritanya santai. Nah, kalau misalnya ceritanya serius-serius juga capek kan. Oh iya, Seperti Princess itu. Connect ini saya pernah ngikuti. Saya mesti lupa kalau judul-judulnya sih sebenarnya. Cuma beberapa ceritanya, alurnya. Karena banyak gini, banyak yang terjadi itu. Kadang season ini dia muncul, season selanjutnya belum ada, 2 season selanjutnya belum ada, season selanjutnya baru ada. Jadi agak lama kadang. Itu gini, itu sebenarnya ada triknya sih. Kalau misalnya emang pingin dilanjut terus, triknya gampang. Belilah DVD originalnya, itu pasti sangat membantu. Soalnya juga mereka itu memutuskan buat ngelanjutin season, melanjutkan produksi Sesuai season selanjutnya apa pembeliannya. enggak, sesuai dengan pembelian. Apakah untung kalau misalnya dirasa cuma filler doang, biasanya stop di 1 season aja. Terus juga ya kebanyakan sebenarnya tuh anime itu mempromosikan manga. Jadi setelah mereka nonton anime itu diharapkan orang-orang tuh tertarik buat baca manganya. Sama juga like novelnya seperti apa sih. Itu lebih banyak dipakai buat promosi. Soalnya jarang banget ada yang sampai mengadaptasi seluruh manga. Jarang banget. Tahu saya cuma Naruto, terus juga kalau Naruto tuh mengadaptasi semua seri manganya. Apalagi ya, Oh, gitu. termasuk. Iya, iya. Oke, oke. Jadi banyak ya untuk season-season selanjutnya. Ya, Ah, nanti kalau misalnya mau ngundang-undang lagi boleh, mau nanya ngobrol-ngobrol lebih dalam. Apa sih genre-genrenya itu bisa suka. Saya bisa ngobrol lagi kita. iya, nanti bisa kasih Undang diundang. rekomendasi. Oke, oke, Ya, siap. Bisa kasih rekomendasi apa aja yang menarik untuk season-season selanjutnya. Terima kasih Bang Hikam. Ini waktunya terima sudah kasih Mas banyak atas. sekali. Ya, terima kasih sudah diundang ya. Senang banget bisa sharing-sharing. Mungkin Iya, buat orang-orang bisa lebih paham lah anime iya, itu bagaimana. betul. Biar tahu anime itu tidak seburuk yang hanya dipikirkan mereka, begitu. Ya, Ya, betul. terima kasih. Kalau nanti kita akan nonton-nonton anime, untuk para pendengar sekalian, silakan komen mungkin punya rekomendasi anime yang paling bagus atau yang bagus-bagus, silakan komen di kolom komentar. Nanti kita coba review sama Bang Hikam. Ini movie seperti ini atau Ya, anime seperti ini, seperti apa sih jalan ceritanya, bagus enggak sih gitu. Mungkin punya punya anime favorit tersendiri, silakan isi di kolom komentar. siap. Gitu-gitu aja ya. Terima kasih untuk hari ini, episode hari ini selesai. Terima kasih Bang Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh.